Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfianto dari kelas 4A, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi manajemen proyek. Oke, langsung saja. Apa itu metodologi manajemen proyek? Metodologi manajemen proyek atau yang sering dikatakan dengan project management methodology seringkali disebut dengan istilah tahapan manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi proyek, yang kedua perencanaan proyek, yang ketiga pelaksanaan proyek, yang keempat pengontrolan proyek, dan yang kelima adalah penutupan proyek. Kemudian berikut adalah gambaran keterkaitan antara tahap yang satu dengan tahap yang lainnya. Dari gambaran bisa dijelaskan seperti berikut. Dimulai dengan initiating proses. Kemudian dilakukan planning proses. Kemudian berdasarkan planning yang ada, maka dilakukan executing proses. Selanjutnya pelaksanaan controlling proses, kemudian executing dan controlling proses bisa dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian bila dalam controlling proses masih ada yang perlu diperbaiki, maka buatlah replanning atau perencanaan ulang. Dari replanning, maka dilakukan executing proses. Kemudian dilakukan controlling proses. Bila dalam controlling proses sudah tidak ada masalah, maka selanjutnya adalah melakukan closing proses. Oke, sekarang adalah penjelasan proses initiation. Apa itu proses initiation? Adalah mengawali sebuah proyek dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Dari definisi proyek inilah akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Tujuan project initiation adalah menentukan tujuan proyek secara rinci. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan untuk pelaksanaan proyek. Kemudian menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batasan-batasan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek. Kemudian menentukan kriteria keberhasilan proyek. Kemudian untuk mekanismenya yaitu yang pertama, pemilik proyek memberi penugasan kepada manajer proyek dan tim proyek. Kemudian manajer proyek dan tim proyek secara bersama-sama membuat definisi proyek dan disetujui oleh pemilik proyek. Kemudian definisi proyek yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek. Sebagai catatan bahwa pelaksana proyek atau initiation atau manajer proyek dan tim proyek. Proyek team assignment merupakan input bagi project initiation. Kemudian project team assignment berupa dokumen resmi yang ditandatangani oleh pemilik proyek. Kemudian project team assignment bisa dalam bentuk surat, perintah kerja, atau surat keterangan lainnya. Dan pada intinya, surat keterangan tersebut memberi wewenang pekerjaan kepada manajer proyek dan tim proyek untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam bentuk bentuk surat resmi yang ditandatangani oleh pemilik proyek. Kemudian yang kedua adalah project planning. Project planning adalah bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Perencanaan manajemen proyek adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek secara umum berisi tujuan dan ruang lingkup proyek, waktu pengerjaan atau jadwal proyek, rencana anggaran biaya proyek, kualitas proyek, sumber daya proyek, manajemen risiko, perencanaan komunikasi, pengadaan, kemudian serta integrasi manajemen proyek. Kemudian tujuan dari project planning sendiri adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi, peran dan tanggung jawab, serta jumlah personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, mengidentifikasi risiko-risiko proyek, dan menentukan tindakan penanggulangannya.
membuat perancangan komunikasi selama pelaksanaan proyek dan menentukan dan menyetujui proyek baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Kemudian dalam mekanismenya itu manajer proyek dan tim proyek mempelajari kembali definisi proyek. Kemudian perencanaan manajemen proyek berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat. Kemudian persetujuan atau approval dari pemilik proyek bahwa project management plan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Sebagai catatan project planning, yang pertama, pelaksana project planning adalah manajer proyek dan tim proyek. Manajer proyek, tim proyek, dan pemilik proyek harus menentukan prosedur kontrol perubahan yang akan digunakan dalam proyek. Setiap perubahan atau usulan perubahan harus melalui prosedur kontrol perubahan. Kemudian perubahan yang mempengaruhi ruang lingkup, jadwal, dan biaya harus dilaporkan oleh manajer proyek serta harus diketahui oleh pemilik proyek dan disetujui oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer proyek bertanggung jawab penuh untuk memelihara, merevisi, dan mengkomunikasikan project management plan secara berkala. Manajer proyek harus memonitor, mengontrol, dan melaporkan status proyek kepada pemilik proyek. Manajer proyek harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing personel tim proyek. Kemudian yang ketiga adalah project execution. Project execution adalah pelaksanaan atau realisasi yang merupakan tindak lanjut dari apa yang telah ditugaskan dalam proyek manajemen plan. Tujuannya adalah yang pertama merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek. Kemudian mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan juga mengoptimalkannya serta pemanfaatan sumber daya non personil. Dan yang terakhir adalah merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Untuk mekanismenya adalah yang pertama, manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung, atau sering disebut dengan pembentukan team building. Kemudian manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang dalam proyek manajemen plan. Kemudian membuat laporan pelaksanaan proyek. Kemudian mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Sebagai catatan, pelaksana proyek adalah manajer proyek dan tim proyek. Semua tim proyek bertanggung jawab terhadap aktivitas team building. Kemudian tim proyek berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan yang tertuang dalam proyek manajemen plan. Kemudian setiap fase harus mendapat approval atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Kemudian project controlling. Project controlling sendiri adalah pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Mengontrol apakah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan project management plan yang telah dibuat. Mengecek apakah kegiatan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan target atau belum. Bila belum, tindakan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Tujuan dari project controlling adalah memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Kemudian dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah proyek manajemen plan perlu diupdate atau tidak. Untuk mekanisme project controlling, yang pertama kontrol terhadap semua pelaksanaan proyek meliputi 1. Kontrol terhadap time, scope, dan quality, yaitu dengan cara memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kemudian mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Kemudian yang kedua, kontrol terhadap biaya atau cost, yaitu dengan cara
menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini. Kemudian membandingkan aktual expenditure dengan rencana anggaran. Menentukan biaya dan waktu saat ini dengan selesainya suatu proyek. Menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Dapat dirumuskan sebagai estimate at completion, atau biaya dan waktu pelaksanaan proyek itu sama dengan actual expenditure atau estimasi biaya, kemudian ditambah dengan estimate to complete atau estimasi waktu. Jadi kemudian yang terakhir gunakan form estimate cost at completion. Kemudian yang ketiga, dari informasi yang telah diperoleh terhadap control scope, time, quality, dan cost, selanjutnya adalah membuat laporan tentang status dan kemajuan proyek. Gunakan form project process report. Kemudian yang keempat, bila dari hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka lakukan replanning. Kemudian gunakan project planning dan project management plan update. Untuk catatan, pihak yang terlibat adalah user, manajemen proyek, tim proyek, dan pemilik proyek. Pemilik proyek harus memastikan project controlling berjalan sebagaimana mestinya. Manajer proyek harus memonitor kemajuan dan status proyek serta melaporkan kepada pemilik proyek secara berkala. Kemudian, project closure. Project closure merupakan tahapan penutupan proyek yang intinya memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilakukan. Bentuk-bentuk pelaporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan atau outstanding task harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai yang tertuang dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir adalah pembubaran tim proyek. Tujuan dari project closure sendiri adalah secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek, kemudian mengakhiri penugasan anggota tim proyek. Untuk mekanismenya, yang pertama, manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa yang pertama, laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan. Yang kedua, pembubaran tim proyek. Untuk catatan, manajer proyek harus memastikan bahwa penutupan proyek telah dilakukan sebagaimana mestinya sebelum pembubaran tim proyek. Ya, itulah penjelasan saya tadi mengenai metodologi manajemen proyek. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.